mulai kurang dari tempenya ini dibagi 3 nih, 1 meter ini ya enggak ya belum ya buat 2 orang dulu semuanya ya itu semua ya dilelengin 120 kan 120 ya semua aja nggak apa-apa pokoknya ini 1 bungkus dibagi 3 orang. Ada yang paling ini nih ada mati baru itu nanti kayak masukkan ini ya capeknya masuk di yang paling kecil ini ya. Ini agak rata, masukkan terigu, mana terigu? Terigu, susu bubuk ya. Bubuknya nggak usah semua, sisain dikit. Ini ya. Ovennya kalau nyalain enggak? Apa? Udah.
diratain lagi sama sendok. Jangan sampai ada mentega yang tersisa ya, harus diaduk terus sampai menteganya nggak ada. Kalau menteganya sisa nantinya bantet jadinya, jadi harus bersih dari mentega. Itu mana yang udah di itu? Diolesin, dikasih terigu dikit. Ada nggak terigu sisa? Nanti kalau udah ditaruh di loyang, biasanya dikasih topping keju parut sama kacang ini, biar enak. Terigunya ini aja diubur-uburin, gitu, terus dikocok. Itu kan di apa Naya, saya kira rata. Ada tisu nggak ininya dicuci? Terus ininya kacang almond biasanya. Nah, ini siapa yang itu? Udah dinyalain. Ini kayak gini ya. Nanti. Bentar, bentar. Ya, gitu. Jangan sampai mental-mental ke atas. Ya, nanti ditaruh dulu, petak dulu. Sini lagi. Pegangin bangkoknya.
Di itu aja copotnya gini, pencet kan. Diketrok. Taruh dulu. Terus di itu cepetan. Kalau kamu yang nggak itu, ada yang bantuin muter. Nih, yang marut ini siapa? Saya kasih ininya dibantu. Ini yang ini buat hiasan atas ya, tak bagi. Udah menteganya. Dah, jangan lama-lama kayak dari. Terus menteganya. Bu Aulia suruh apa? Aulia kita masuk ke mana? Suruh Marunda aja. Jangan sini anaknya. Udah diaduk sama ini aja sama sendok. Udah dipencet atas tuh. Itu bagus, mekar banget. Dipencet atas. Yang kencang. Kasihin temannya semua. Keterok. Diaduk, kira-kira nggak ada makin. Nih, siapa lagi nih? Dicuci, dilap yang kering. Itu bagus banget, itu tinggi. Ini dipakai. Udah diketrok gitu aja, biar nggak ada gelombang udara dan air. Terus panasin kejunya. Udah. Ya kalau itu semuanya, kalau lebih ya sih taruh sini. Nanti kalau parutnya sampai udah masuk ke situ. Udah, jangan terus diaduk nanti malah. Udah itu nggak eceran. Iya. Udah selesai kan dia buang. Gitu aja. Untuk ini punya siapa, punya saya di itu aja model kacangnya di model apa untuk bedain, nah nanti kan dipanggang bareng untuk bedain punya kamu yang mana gitu kan, modelnya apa kacangnya. Tar 8 aja 8 biar banyak. Itu satu oven bisa semua keluar kalau yang gini ya, jadi di bawah 2 di atas 2. Iya kan ada. Tapi kemudian mondok kayak itu mondok di Sukursari Pleret, tapi sambil foto bawa santri juga, Ya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. bawa orang-orang yang ada di penjalinan Itu di karena bersih.
nggak ada di itu, dituang. Dituang, nah ya. pendidikan formal. Lalu kemudian Itu baru kan. tahun ada orang yang Nanti hiasannya dibedain dari kacangnya ya. Diambil adonannya gitu. Oh ya udah bisa sih sebenarnya. Tapi lo kurang kental bang, kurang kental dikit. Di itu lagi deh nggak apa-apa. 5 menit lagi aja. Model kacangnya dibedain ya biar. Umpamanya buruk. Mundurin dulu coba ya itunya. Panas gak? Itu kabelnya. Sisain seperempat coba. Itu susunya lagi udah seperempat udah. Oh ya udah.
mentega udah keburu kental. Terus tuang dulu. Itu kalau di ovennya cara ngaturnya beda macam. Udah ada pakai sendok aja kali. Nanti malah encer. Mutar susunya. Nah, lihat. Sisain dikit. Ya. Nah, cukup. Sekarang itunya. Kalau udah rata mentega masuk. Mentega masuk. Masuk menteganya. Udah rata kan? Masuk menteganya. Kelompoknya tuh kasihan. Maksudnya tuh tadinya nggak teliti ya bahannya kurang teliti. Tapi mudah-mudahan mekar. Kadang-kadang suka gitu. Kelihatannya nggak mekar tapi ternyata. Baik itu biar tapi nggak ada niki lo biar Ya coba yang tinggi banget. Tapi nanti kalau udah matang banget sih, uber ke bawah. buatan sih cuman ke Ke atas ya nggak apa-apa, berarti bagus. Nanti pas jadi kalau dia tetap tinggi, nanti pas dipotong dia gabet-gabet enak gitu. Tapi kalau yang kurang tinggi ya bolu biasa banget yang nggak terlalu fluffy gitu. Kayak yang kayak busa itu bagus kalau yang mekar.
Nah ya itu udah lama, udah masukin itu, masukin ini dulu. Masukin itunya dulu, terus yang nomor 1 itunya tuang itunya semua. Nah ya, awas ada rambut. Nomor 1 siapin terigunya siapin, susunya juga, mana susunya siapin. Kalau udah rata masukin terigu sama susu. Udah rata belum? Berasa nggak, maksudnya masih ada berasa itu. Kalau udah rata masukin itunya. Baskomnya diputar aja, baskom. Ya gitu, jadi rata. Susunya masuk. Sisain seperempat. Yang putih nggak? Kan saya nasi coklat kan. Nasi bareng karena kamar telur ala. Mentega masukin mentega. Yang paling penting saya kampung. Kan banyak sih. Awas bro, panas. Udah matiin aja pakai sendok aja masuknya. Ini pencet aja, pencet nanti dikeprok. Yang kencang pencetnya. Yang kencang yang bunyi truk gitu. Nah, gitu. Ditrok gitu, ditrok. Dikeprok di baskomnya aja gitu. Nah, itu kasihin. Kalau udah nggak ada menteganya langsung tuang ke baskom. Ini siapa aja? Itu. Nah kalau bolu tape kan dia lebih agak kering, terus juga dicampur jadi agak jadi bisa ini gitu, nggak takut banter. Kalau misalnya wortel terus sayuran, Wortel juga bisa. Wortel kan biasanya diparut wortelnya, nanti sama masukin ke berarti adonan. sama adonannya kayak tape. Tapi karena ada perbedaan jumlahnya aja. Nah kayak bolu labu siem, bolu kentang, bolu wortel, bolu apa lagi yang bisa dibikin bolu macam-macam lah. Itu proses sih mirip, Cuman perbedaan takaran ininya kan tergantung dengan ini bahan ini berat apa enggak, bahan ini mengandung air apa enggak gitu. Itu aja. Kadang-kadang telurnya ada yang cuma 2, ada yang cuma 3, ada yang 4, ada yang 5 tergantung itu. Terus ukuran terigunya apa. Jadi sebenarnya kalian kalau di rumah punya bahan apa, ada ubi, ada singkong, ada tape, nggak cuma digoreng aja atau direbus, dibikin bolu, jadi bisa bagus kan. Atau nanti nggak dicetak begini, dicetak yang kecil-kecil, ada kan cetakan kecil, jadi bisa buat tamu hidangan gitu kan, enak bagus. Buat acara arisan, acara keluarga. Nah biasanya bebas, mau keju aja, mau dicampur kacang, atau apa, atau kacang tanah tapi dihancurin gitu, goreng gitu. Lalu akhirnya beranjak beliau menjamin buku-buku dari perpustakaan. Udah dimasukin tinggal. Beberapa buku. Itu buat biar bolu nggak hanya bolu gitu aja. Jadi ketika kalian di rumah ada bahan tape, masa digoreng terus tape? Biasa kalian diapain tape? Goreng ya? Tadi goreng atau dimakan gitu aja. Nah ini bikin bolu gitu. Atau biasanya suka dibikin bolang-baling ya. Ya seringnya tape bolang-baling. Ini bikin bolu kan jadi Gapin, didamel gapin itu. ya. Nanti kalau 2 minggu lagi bagian masakan ya. Iya, masak. Berarti habis Saya tol ya. pengennya bikinnya ini otak-otak ayam, otak-otak ayam, maksudnya kan tapi yang pakai daun. Kalau di kota di Jakarta, biasa otak-otak ikan tenggiri, yang daun nanti pakai sambal kacang gitu. Nah ini saya ganti pakai ayam. Kalau ikan tenggiri agak susah kan. Pengen begitu. Nanti untuk 2 minggu Jadi lagi. di buku pintar Ganti itu semua pengetahuan. Ya kan kamu tahu otak-otak ya Jakarta mah biasanya kan kecil gitu kan tipis. Nah biasanya kan ikan. Ini ayam rencananya gitu.
nanti minggu depan lagi karena kalau bikin kan gitu mau nggak Terus gitu ya. ya kayak mamanya kayak nasi, ada nasi sisa gitu, kita bikin kerupuk, tapi kerupuknya nggak harus dijemur dulu, yang langsung digoreng bisa gitu. Jadi nanti dua minggu kemudian nanti jadi memanfaatkan barang sisa. Jadi saya ngajarin ibunya kira-kira memanfaatkan barang sisa jangan dibuang, kayak kerupuk itu atau kerupuk dari goreng sayur-sayuran bisa, kerupuk wortel tuh harus dimakan. Ini nanti selanjutnya gitu. Jadi nanti pas di rumah ada bahan-bahan sederhana bisa dibuang. Kan kalian kalau ada nasi lebih kan buang aja. Ini opennya sekitar 40 menit. Jadi ya, tapi bisa dilihat sih kalau udah itu nanti ada tusukannya nggak? Untuk ditusuk, untuk ditusuk kalau masih lengket berarti belum matang. Kalau ditusuk diangkat udah kering nggak ada apa-apanya berarti udah matang. Ya, ada yang udah pernah bikin gitu bolu-bolu di rumah? Belum? Ya saya lihat dari megang mixer aja masih pada bingung. Bentar ya. Jadi sekarang belajar. Nanti kalau di rumah barangkali kalian punya acara, jangan itu aja kuenya, jangan beli, bikin sendiri kan seneng orang tuanya juga. Saya di rumah bikin kue sendiri, wah anak saya pulang pondok pada pintar bikin kue, seneng kan? Iya gitu. Jadi coba pas sampai di rumah dipraktekin. Pada punya peralatan itu enggak? Kalau nggak punya sebenarnya bisa aja pakai ini, tapi ya capek. Kan kalau di daerah biasanya kalau bikin bolu pakainya kotak gini sampai kental, tapi kan capek banget ya. Kalau kalian mau sih boleh, nggak apa-apa gitu, tapi cara sama aja, cuma pakainya gini ya. Nah kalau pengen punya ya, kalau barangkali orang tuanya mau beliin mixer ya alhamdulillah kan, beliin mixer dong gitu, harganya sekitar 200-250 ada, terus ada merek ya. Jadi kalian bisa praktek di rumah, jadi nggak hanya kue gitu aja, gorengan-gorengan aja gitu atau apa, kukus-kukusan, biasanya kan daun-daun ya. Nanti coba bikin yang beda. Mudah-mudahan sih bisa manfaat. Kalau kalian ingat-ingat tadi bahannya dicatat nggak? Ya dicatat tempat cara ini ya juga dicatat. Nanti kalau dicatat aja tapi kalian lupa cara bikinnya, kayak tadi umpamanya harusnya di sini sampai dulu mau nuang mentega kan harusnya, jadi urutannya kan step-stepnya harus pas. Jadi diingat tadi apa aja yang dipotong dulu, habis itu habis sudah kental apa yang dimasukin, diingat-ingat ya, dicatatnya diingat-ingat gitu. Nanti kalian terus cara kekentalan adonan tuh harus kayak tadi, pas diangkat agak lama turunnya baru udah kental. Kalau masih gitu berarti belum. Kalau begitu nanti batas. Terus bahan ininya, peralatannya jangan sampai ada air. Untuk bolu panggang itu larangan bahan baskom atau mixernya dalam ada air-airnya gitu nggak bisa, nanti dia akan batal. Jadi peralatan harus kering semuanya. Itu harus dilap yang kering baru dia bisa dipakai buat ngocok bolunya. Itu kalau bolu panggang. Nah kalau bolu kukus biasanya agak nggak apa-apa karena dia juga pakai air nantinya kan. Kalau bolu kukus ada airnya, ada santan. Nanti kapan-kapan kita bikin bolu kukus. Mamanya bolu kukus yang kayak yang biasa di sini apa? Amanda dah. Ya Amanda. Kita nyoba bolu kukus Amanda nanti. Biar di rumah nggak harus beli terus. Kalau beli berapa? 40.000 ya. Kita kapan-kapan nanti bikin bolu Amanda, bolu coklat Amanda, bolu kukus. Biar tahu. Ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang belum ngerti ditanyain nggak apa-apa. Daripada di ini. Mungkin ada yang belum ngerti ya apa gitu, gimana gitu. Kalau kayak tadi nih SP tadi itu untuk memudahkan, mempercepat kentalnya bahan adonan. Jadi kalau kalian lupa biasanya akan lama kentalnya. Itu juga lama-lama akan kental, tapi lama proses dan lama. Jadi kalau pakai itu membantu supaya cepat mengental. Itu perbedaan pakai SP, TBM atau apa namanya, ada beberapa macam. Ada Ovalen, ada SP, ada TBM. Boleh pakai apa aja. Ada yang nanyain, nanya aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Nanya nggak?
barangkali ada yang bingung gitu, ini apa, ini bagaimana, kenapa gitu. Yang banyak. Ya udah kalau udah nggak ada nanya, berarti udah pada paham ya. Banyak. Kalau ukuran SP itu biasanya 1 sendok teh. 1 sendok teh. Tapi tergantung adonan juga. Kalau adonannya dia banyak kayak itu biasanya 1,5 sendok makan. Tapi kalau untuk adonan seperti tadi hanya 1 sendok teh. Tapi sejarah di Indonesia Kalau gula, umpamanya ada yang punya penyakit kencing manis, gulanya bisa diganti dengan gula gula apa sih? Yang apa tuh yang biasa buat Ikan asin. tropika. Iya, pakai itu bisa. Tuh, atau kalau enggak dia hanya mengurangi gula, gulanya dikurangi. Jadi nggak terlalu manis. Yang penting masih bisa makan bolu tapi jangan terlalu manis. Tapi kalau benar-benar orang itu punya penyakit gula yang pengen makan bolu, ya pakai gulanya gula itu. Jadi bareng tadi ya telur, gula itu walaupun gulanya bubuk itu, telur sama apa tadi SP, udah itu dulu yang buat vanili. Jadi untuk yang punya kencing manis pengen tetap bisa makan kue pakai gula itu. Umpamanya orang tuanya punya kencing manis gitu. Ada kan pasti orang tuanya punya kencing manis ya. Pengen bikin bolu itu orang bisa mangan bolu gula gitu. Nah, gampang pakai gula itu gitu. Jadi tetap bisa bikinin kue orang tuanya tapi pakai gula. beliau baca Diabetes. adat kemudian dapat Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa mereka itu bisa makan. berjalan di atas Ada lagi? bisa berjalan di atas. Paham nggak? Urut-urutannya paham ya tadi ya? Jangan sampai lupa. Kalau barangkali di rumah langsung praktek bisa. Ya. Mungkin Ada lagi nggak tanya? Enggak. Udah paham ya berarti. Ya udah tinggal nunggu matang. Ini diberesin dulu biar lalu mau menyalahkan siapa kok sejarah kita ditulis Tuh, itu masukin lagi kasihnya. saya ingat Nabi baca selesai sholat kemudian sahabat nggak ikutan Bawa kasih. Tuh udah nggak lengket ya, udah matang. Ya. Pakai tisu. ini kan zikir yang umum dibaca setelah sholat. Jadi Nggak ada elap sih ya. itu sebenarnya yang ulama itu Oh iya. bikinnya nggak ngarang, zikirnya nggak ngarang. Kita tinggal ikutan, nggak usah nyari-nyari lagi dari hari. Ada pisau nggak? Nyari lagi dari Quran. Ininya harusnya di ini ya, diputar dulu. Nah ya gitu. Supaya wajib ada itu kan sebenarnya kan kumpulan zikir-zikir thayyibah, kumpulan sudah disusun kita tinggal baca Awas nih panas teh. tapi Nah, ini hasilnya kayak gini. kembali emang kitanya pernah Ya bagus kan? Tinggal ada pisaunya, buat itu dilihat, nanti nyobain. makan judul khusus tentang keterangan ingkang menceritakan pripun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus tentang kula salat pagi. Tentang pertemuan disebutkan berdoa pada salat. Datani Kayak gitu ya. Bagus kan? Coba dipotong 6 nanti suruh pada nyobain 6 pas lucu. Kayak sih. Nanti satu grup nyobain. kemudian disuruh kalau karena sholatnya mengadu pengajarannya disuruh sholat dan jihad seperti halnya kami. Kemudian ditanya lagi apakah birkum diambil tubrikun mengkana qablakum wa tasbikun man ja'a ba'dakum wa la ya'ti ahadun dengan mengajikum bihi illa man
biar nyobain, ambil satu-satu barengan. Ya, kan disuruh sedekah juga. Tapi kalau orangnya nggak bisa sedekah, nggak punya harta gimana? Ya udah Ayo cepetan. diganti. Silakan ambil satu-satu satu grup. Aja. Apa yang gampangnya? Baca ada yang minta kebaikan di dunia. Bagus tinggi. Yang ini lebih tinggi dari yang saya tadi. Nah ya gitu. Oh bagus dah.